mencermati berita, mengikuti berita, kira-kira kenakalan remaja itu semakin berkurang atau semakin meningkat, Bu? Meningkat ya. Kekerasan fisik, ya enggak? Ada yang kasus di Makassar ya, yang anak SMA dan SMP membunuh anak SD kelas 5 ya, dengan motif apa, Bu? Mau dijual organ tubuh. Begitu ditanya polisi, kenapa ada melakukannya? Saya lihat di FB, di Facebook, jadi katanya anak SMA. Saya lihat di Facebook ada akun jual beli organ tubuh. Ginjal itu dihargai 500 juta. Jadi itu anak SMA, SMP habis baca akun di Facebook tadi, terinspirasi untuk melakukan kejahatan jual organ tubuh. Jadi dia jawabnya simpel, saya mau jual organ yang ginjal supaya dapat banyak uang, 500 juta. Untuk apa uangnya? Untuk beli HP, jawaban anak SMA ya, untuk menjual gitu. Jadi ketika anak SD itu sudah dibunuh, anak itu tetangganya biar kalau ibu ikutin berita lagi viral. Dia disuruh ke rumahnya, entah dibunuhnya. Anak SD tadi dikasih uang 50.000, disuruh ikut ke rumahnya yang SMP ini, di situ dia dihabisin. Setelah si anak SD ini dibunuh, diambil nggak ginjalnya, Bu? Enggak, dia nggak tahu cara melakukan ginjalnya. Bukan dokter kok. Dia nggak tahu melakukan ginjalnya, akhirnya mayatnya anak SD ini dibuang ke sungai. Itu viral, Bu. Ame itu. Lagi kasus itu. Kemudian di Bojonegoro, di Jawa sana, kasus pemerkosaan anak umur 5 tahun dengan 3 orang anak SD usia 8 tahun. 8 tahun itu kelas berapa SD, Bu? 2 SD. Bayangin dia pikirannya sampai rusak begitu tuh. Dari mana? Ya. Belum lagi yang lainnya ya, belum lagi apa? Antar geng saling berkelahi balik. Kamu kan daerah kamu baru menantu ya, yang perkelahian antar pelajar ya. Belum lagi begal dan lain sebagainya. Artinya kalau kita bicara tentang kenakalan remaja atau potret generasi kaum muslimin saat ini, saya sebagai seorang ibu juga merasa miris, sedih. Ya nggak apa-apa lah rasanya. Nah saya juga punya anak. Ya nggak, Bu? Kita membayangin anak-anak kita, Ibu ya. Kita tuh membayangin ketika lihat potret generasi anak-anak umat, anak-anak kaum muslimin, yang terpikir kepada kita tuh mikirin anak kita atau enggak, Bu? Kalau kita bilang alhamdulillah anakku baik-baik aja, itu pikirannya egois, individualis. Kenapa? Kita nggak tahu dia di sana ngapain gitu kan? Apa ibu atau kita membutuhin anak-anak kita 24 jam? Enggak, anak-anak ini bisa kita butuhin umur segini nah. Dia masih kecil-kecil di bawah 5 tahun ya nggak, Bu? Sini jangan ke situ nak bahaya. Masuk dia, kita tuntun dia, itu bisa kita kendalikan. Tapi kalau sudah, saya itu rumah di pinggir jalan ya, tiap sore itu ada anak-anak dari rumah saya di Gunung Tiga Gunung Sari itu tiap jam 3:30 ada anak-anak dari Khodijah itu Gapua Merah ke sana. Itu 6 orang. Ada yang kelas 1, ada 5 tahun tuh bergombol jalan ke sana. Tanya, kamu ngapain nak? Mau beli rata-rata tante, mau main. Mama mana? Mama aku di rumah. Kalau sampai diculik loh, bagaimana? Sekarang kan penculikan juga lagi marak kayak gitu ya. Nah, aman. Ya, nggak boleh anak-anak segini dibiarkan oleh mamanya. Artinya apa? Kenakalan remaja yang terjadi itu disebabkan ketika salah satu ide dari kapitalisme itu namanya ide kebebasan atau HAM, liberalisasi, kebebasan bertingkah laku. Jadi namanya kebebasan bertingkah laku itu
Apa mereka niat mau menikah, ikhlas lillahi ta'ala mau menikah, atau ada sesuatu? Hamil? Ya, betul. Jadi undang-undang perkawinan itu kan sekarang 21 tahun ya wanitanya ya. Nah itu mereka remaja-remaja di Bojonegoro, dan kalau di viral itu saya nonton tuh menguak data paling tinggi kasus di Malang, 1000 kasus kehamilan di luar nikah, sehingga mereka meminta usia menikah itu diturunkan dari 19 tahun diturunkan jadi 17 tahun. Padahal yang banyak terjadi kehamilan sebelum menikah itu SMP juga ada, ya nggak Bu? Dan saya yakinnya di Balikpapan pun pasti ada kasus yang sama, ya nggak Bu? Cuma nggak terkuak, ini nggak dieksplor, pasti ada kasus yang sama. Saya itu pernah jumpai kasus sebelah saya itu kan ada tukang gigi. Jadi dia itu wajahnya masih anak SMP kelas 2, badannya kecil gitu, pakai baju segini, ya baju minim kain lah, pakai sepatu tinggi. Saya tanya, dibawa sama om, terus dia ditinggal di luar nunggu antrian. Saya duduk dulu, saya tanya, itu siapa? Aku mau tanya, kamu sekolah? Iya tante, saya masih kelas 2 SMP. Oh, SMP mana? Salah satu SMP negeri di Balikpapan. Saya tanya, itu siapa? Bapakmu kah? Bukan tante. Dia jam bukan tante tuh sambil nyengir gitu. Siapa? Masa tante nggak tahu sih? Hati saya. Saya itu dulu nggak tahu Bu istilah sugar daddy itu apa. Saya kira bapak-bapak yang suka makan persis. Ya. Dia ngomong istilah itu, tante sugar daddy apa sih? Baru saya lama-lama mikir, dengan saya itu penghancur kan bahasanya kan, penghancur usia dini. Saya bilang, emang kamu ngapain? Tante masa nggak ngerti? Iya menurut saya anaknya kok berani banget gitu ya. Pikiran saya cuma diajak jalan saja, ternyata enggak, dan lain-lain. Untuk dapat apa Bu? Dapat duit untuk beli HP, pasang bezelnya aja yang harga 1 juta, yang bayarin sih omnya tadi itu. Terus saya bilang, ya Allah, itu usia SMP. Saya tuh jadi gam-gam kepala di situ. Dengan mamamu tahu, senyum lagi. Saya bilang, ya Allah, ditanya senyum nggak merasa berdosa gitu ya. Itu perbuatan zina, maksudnya nggak merasa dosa, tapi malah menikmati. Itu kondisinya. Maksudnya kenakalan remaja sekarang semakin merajalela. Kenapa? Karena yang masalahnya pada sistem demokrasi yang membolehkan terjadinya kenakalan remaja itu, ya enggak? Sistem sekarang Bu, selama itu dapat duit akan difasilitasi, biar dia berzina, biar dia berantem, biar dia kelakuan jelek-jelek, itu nggak akan diperkarakan, ya enggak? Karena menghasilkan uang. Coba tadi contoh yang anak tadi usia SMP kelas 2, jalan hidupnya kan masih panjang ya. Saya tuh bayangin deras 2 SMP, ya Allah. Zaman kita masih lugu-lugunya ya, pas SMP itu ya. Tujuan yang ada di otak kita itu, saya dulu pas SMP dulu mikirnya gimana nilai saya supaya bagus. Saya takut dengan orang tua saya, nggak berani macam-macam itu. Kalau sekarang pikirannya nggak begitu. Bagaimana saya juga punya HP seperti teman saya yang mahal, ya kan? Musim bezel, bagaimana supaya saya juga pakai bezel padahal giginya nggak nonjol. Iya nggak? Hanya untuk tampilan keren-kerenan, gaya hidup prestise, sehingga menghalalkan semua cara. Nah, sementara sehingga terjadilah kekerasan seksual atau tadi ya perzinahan yang akhirnya mereka meminta dispensasi usia menikah. Kenapa? Menikah bukan karena taat pada Allah, tapi menikah karena sudah ada kecelakaan ditabrak mobil. Iya kan?
bebas lewat drama Korea. Hati-hati loh bila drama Korea itu Bu. Anak-anak yang suka drakor itu diawasi pergaulannya. Drama Korea itu mencerminkan gaya hidup yang tidak islami. Saya itu pernah nonton drama Korea yang sekilas ya. Ini juga dong banyak ibu muda yang kecanduan ya. Kecanduan drama Korea itu siapa habis Koreanya sampai segitu-gitunya gitu ya. Anak istri juga sampai segitu-gitunya. Ami mereka ya enggak, istilahnya ami kan. Saya tahu istilah-istilah gitu juga dari anak-anak saya Bu. Saya sampai mau BTS itu gantengnya di mana sih saya? Oh iya kan? Anak istri itu kan BTS ya, apa dia disebutkan itu? BTS hafal dia. Coba suruh hafalan surat Atin, udah hafal. Ya kan? Tapi yang kayak begitu hafal. Dan itu menawarkan gaya hidup drama Korea itu yang menambah angka generasi bukan itu semakin meningkat. Gaya hidup apa Bu? LGBT masuk tuh di drama itu, dipasarkan. Terus free sex itu juga dipasarkan. Jadi bukan hanya film dari barat, film dari Asia juga menawarkan konsep hidup itu. Kenapa? Karena kehidupan kita dibangun dengan dasar kita Islam. Jadi serba bebas, serba boleh. Silakan selama dia memberikan keuntungan. Siapa yang diuntungkan? Ibu-ibu kalau punya SMA atau beberapa program dari Pokja PKK, itu kan ada penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. Kira-kira menurut Ibu isinya apa itu Bu? Diajarkan kan Bu cara menjaga kesehatan reproduksi kita? Gimana isi program? Kalau ibu-ibu suka mengikuti kegiatan PKK di IG, dia ada penyuluhan kesehatan reproduksi remaja. Atau di SMA itu bahkan ada apa saya lupa namanya ya. Salah satu SMA itu punya sesama siswa, jadi bisa saling curhat masalah kesehatan reproduksi remaja. Apa yang dibahas di situ Bu? Menurut ibu apa yang dibahas? Pernah nggak dapat informasi ini? Ada program penyuluhan kesehatan reproduksi remaja untuk anak-anak remaja. Jadi pesertanya anak-anak SMP, SMA. Ibu-ibu udah berikut. Saya soalnya pernah kontak diskusi dengan salah satu pelaku penyuluhan itu. Atau ibu-ibu itu ada tahu ya program dari pemerintah itu ya. Jadi solusi kalau Bu Muda tadi tanya apa penanganan dari pemerintah, salah satunya program kesehatan reproduksi remaja untuk dari sisi seksualnya. Tapi di kesehatan reproduksi remaja itu yang dibahas bagaimana berpacaran sehat, bagaimana menggunakan alat kontrasepsi ketika melakukan hubungan atau ketika berzina. Seperti itu yang dibahas. Jadi ini ditampilkan nih alat reproduksi laki-laki, alat reproduksi perempuan. Kalau nggak mau kena HIV/AIDS, yang kan dulunya begitu. Jagalah kesetiaan dengan pasangan. Jangan suka ganti-ganti pasangan. Berpacaran sehat itu kalau melakukan hubungan pakai alat kontrasepsi. Itu kira-kira solusi yang benar atau solusi yang membuka jalan kehancuran? Membuka jalan kehancuran. Membuka jalan kehancuran. Jadi solusi yang diberikan oleh pemerintah pun tidak berhubungan mengurangi angka kehamilan di luar nikah. Justru semakin meningkat. Lah iyalah, wong dirangsang terus. Ya enggak? Otaknya dicekokin terus dengan hal itu. Belum lagi tayangan
pornografi, porno aksi itu ditutup, ya nggak? Tapi coba kita kalau HP udah kecil ini, ibu buka tiba-tiba muncul aneh-aneh kan bu? Iya. Terus kalau buka Facebook ada novel yang aneh-aneh kan bu? Iya. Pernah nggak novelnya isi yang mendekatkan kita pada Allah? Enggak, novelnya pasti isinya tentang cinta-cinta, ya enggak? Tentang hal yang aneh gitu ya. Jadi selama kita hidup dalam tataran aturan kapitalisme, kenakalan remaja itu tidak akan pernah selesai, dan solusi yang diberikan pemerintah pun tidak akan selesai. Misalnya mengatasi anak-anak dengan membangun karakter Pancasila P5 ya, kalau di sekolah P5 ya. Apa bu P5 itu bu? Punya anak sekolah bu? Itu masuk kurikulum mereka loh bu, P5. P5 itu program pendidikan pengamalan penghayatan Pancasila. Apa yang dilakukan? Nanti ujung-ujungnya bu, P5 itu bagaimana siswa itu menjaga lingkungan dengan apa? Bercocok tanam, penghijauan, memanfaatkan sampah daur ulang. Itu amalan P5, ketahuan ujung-ujungnya. Itu memang kenyataan ya. Saya tahu dari mana, karena saya ikuti anak saya sekolah di negeri. Mau negeri mau swasta, selama sekolah itu terdaftar di Dinas, dia akan programnya sesuai dengan arahan pemerintah. P5 itu untuk tujuannya membangun karakter Pancasila. Tapi ya nggak tercapai juga. Nanti mereka akan pentas seni gitu ya, teater, jualan, bazar gitu ya. Itu untuk membangun karakter Pancasila, untuk mengurangi kenakalan remaja. Kira-kira nyambung nggak bu? Nyambung. Justru kalau anak-anak itu dibawa ke taklim, ada rohis, dicurigai nggak? Iya, dicurigai. Menangkal radikalisme di SMA, rohis, dicurigai, ya nggak bu? Kalau anak-anak ikut pengajian, kemudian jangan, banyak kan orang ngomong gitu. Gak usah ikut pengajian nak, nanti kamu jadi teroris yang bom-bom. Padahal selama ini solusi yang ditawarkan oleh pemerintah juga tidak berhasil mengurangi potret kurang dari generasi kaum muslimin. Sampai yang parah itu yang kasus 5 tahun diperkosa 8 tahun. Saya itu ngebayang langsung, ya Allah, anak 5 tahun itu loh diapa-apain juga nggak berdaya. Kelas 2 SD loh, seharusnya kelas 2 SD itu kan pikirannya nggak kayak rusak ya. 2 SD itu masih main-main lucu-lucu ya. Zaman-zaman kita dulu kan gitu ya bu ya. Ibu-ibu 2 SD tau lah cinta-cintaan? Enggak. Kelas 2 SD main petak umpet sama laki-laki juga kan? Pandangan kita dengan teman laki-laki apa? Main, teman, keliling, lari-lari, bebas kan gitu ya. Sekarang nggak zamannya gitu bu. Anak TK aja sudah cie-cie, gitu kan? Iya nggak? Iya nggak bu? Saya tuh sampai ngomong sama anak saya kelas 1 SD. Bu, aku suka yang sama ini loh, jadi bilang, ya Allah nak, kamu masih kecil nak. Tahu nggak sih suka-suka dan apa saya tanya? Ketawa. Terus mereka satu break gitu ya, 5 orang. Nanti bu, aku bulan depan mau beli coklat buat ibu kah? Saya tanya gitu. Ibu loh, kan bulan Februari terus Valentine bu. Buat yang suka astagfirullah, istilah. Uangnya uang siapa? Uang mama bu. Jadi saya sama anak-anak yang suka. Tuh, orang tuanya tahu nggak? Enggak. Kadang orang tuanya malah memprovokasi kan bu. Tuh loh, cantik. Gimana nggak usah dari usia dini sudah dicepain kayak gitu? Ya enggak? Nah, jadi selama sumber masalahnya itu kehidupan kapitalis, maka kita tuh saat ini ibarat tarik tambang, kuat-kuatan dengan sistem menjaga
kita didik dia, kita ingatkan dia, kita pilihkan dia pondok yang baik, atau kita pilihkan dia sekolah-sekolah Islam. Oke, pergaulannya terjaga. Tapi merasa aman nggak Bu ketika anak-anak itu di luar? Nggak aman. Ada berita di HP itu penculikan. Anakku pulang ya kan gitu ya? Pikiran kita kan selalu begitu. Kalau zaman saya dulu Bu, mainan itu sampai ke pasir ini. Nah saya di bawah terus malam mainan sampai pasir gitu. Mama saya baik-baik aja maksudnya. Nggak. Itu main sama teman-temannya gitu ya, tapi nggak ada rasa was-was karena masih aman. Sekarang keamanan kita pun tidak terjaga. Kalau mau aman saya bodyguard yang jagain anak kita, iya nggak? Kalau mau aman, anak kita aman di mana-mana di kamar saya bodyguard lagi kan? Iya, nggak ada jaminan keamanan bagi kita, nggak ada jaminan apa kebaikan hidup atas diri kita. Bagaimana solusi Islam? Islam sebagai agama yang menyuruh dan khalifah itu dipilih untuk menerapkan syariat Islam dan dia akan menjaga kaum muslimin. Kenapa ibu-ibu? Karena hadis Rasul bahwa al-imamu wa mas'ulun an ayatihi, bahwa imam atau pemimpin itu adalah ibarat penggembala. Dia seperti penggembala. Jadi gambaran pemimpin dalam sosok pemerintahan Islam dengan sosok pemerintahan kapitalis demokrasi sudah berbeda. Dalam sistem hidup kita saat ini, sekularisasi, kapitalisasi, demokrasi, pemimpin itu perpanjangan tangan pengusaha. Jadi di mana dia melakukan bisnis atas masyarakat. Kenapa saya bilang pemimpin perpanjangan tangan pengusaha? Kalau pemimpin itu peduli dengan generasi, peduli dengan kualitas generasi, dia akan tutup pornografi pornoaksi, ya nggak Bu? Dia akan kasih penyuluhan tentang alat kontrasepsi, ya nggak? Tapi buktinya kan dibiarkan itu terjadi. Ketika lihat kasus, apa yang mereka lakukan? Oh, dispensasi usia nikah. Itu juga nggak solusi gitu loh. Tambah banyak nanti berzina. Jadi niat menikahnya itu bukan lillahi ta'ala dalam keadaan belum bermaksiat, belum berzina, tapi menikahnya karena sudah kecelakaan gitu ya. Udah kecelakaan. Ya. Bahkan kalau di dunia sekolah atau dunia kampus, kalau dulu zaman saya ada istilah ayam kampus. Nggak tahu ya zaman saya dulu kuliah era 98 sampai 2002 di kampus tuh ada istilah ayam kampus, bukan ayam di kampus ya Bu. Nggak tahu ada yang kuliah saat ini masih ada istilah ayam kampus itu nggak? Jadi ayam kampus itu ya mahasiswa yang merangkap jadi pelacur. Kalau skripsinya sulit, dia datangin dosennya plus banyak kayak gitu dalam dunia kampus. Dan itu dibiarkan. Kenapa? Memberikan keuntungan bagi produsen alat kontrasepsi. Coba ibu kalau ke toko obat, apotek atau supermarket, alat kontrasepsi itu udah didapetin nggak Bu? Udah ya. Mau kondom. Terus apa lagi? Pil. Gampang itu dijual. Mungkin kalau mau beli PKB memang tukang toko obatnya bilang, mana buku nikahnya? Enggak kan? Ya nggak Bu? Itu saja. Saya mau beli PKB Mbak. Yang harga berapa? Yang murah atau yang mahal? Nggak saya. Mbak sudah menikah? Suaminya mana? Buku nikahnya mana? Enggak kan? Yang sulit itu kayak bilang suntik juga bisa jadi.
memfasilitasi perzinahan. Saya tuh pernah ngantri di kasir supermarket. Saya tuh kan ngantri panjang di belakang saya itu cewek-cewek kaki muncul kotak-kotak kayak obat. Saya perhatikan apa sih yang ditunjukkan anak ini? Saya lihat, ya Allah, alat kontrasepsi kondom dulu. Cekikan dia berdua. Kasian sih. Saya emak aja nggak sensi lihat itu. Maksudnya ya nggak tahu juga kalau itu memang salah satu alat kontrasepsi. Nah itu apa tadi? Jadi dengan prinsip dia sebagai pembisnis, perzinahan itu menghasilkan uang yang banyak, ya. Tahu sebenarnya bagi kita ini dibangun atas uang-uang hasil seperti itu. Maka yang tidak barokah itu menghasilkan uang yang banyak bagi produsen kontrasepsi dan juga bagi APBN negara. Masuk dalam penerimaan apa, Bu? Pajak retribusi daerah, pajak perhotelan, pajak pariwisata. Ya enggak, Bu? Tumbuh subur kan pariwisata? Ya, itu kenapa kok solusinya nggak nyambung? Gimana dalam pandangan Islam? Islam pemimpinnya itu sebagai pengembara, sebagai pengurus rakyatnya yang akan dimintai tanggung jawab atas masyarakatnya. Dia melaksanakan syariat Allah karena fungsi khalifah dalam itu menjalankan aturan-aturan Allah. Kenapa, Bu? Karena aturan Allah itu berasal dari zat yang menciptakan kita. Pastilah benar, kan begitu ya? Syariat Allah itu siapa yang membuat? Rasulullah atau Allah, Bu? Syariat kita ibadah, syariat kita memakai pakaian yang buat Rasul atau Allah langsung? Allah, kan gitu. Al-Quran itu kan kalamnya Allah. Ya, sunnah Rasul pun itu atas bimbingan wahyu, bimbingan Allah. Sehingga syariat Islam itu berasal dari Allah. Nah, menurut Ibu, syariat Islam itu cocok enggak untuk saat ini? Cocok. Karena manusianya kan sama ya, Bu ya. Allah ciptakan manusia dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir. Hari kiamat kita siapa manusia terakhirnya? Potensinya kan sama. Manusia punya naluri dan manusia punya kebutuhan jasmani. Kan tak ada yang beda dengan manusia yang dulu ya, Bu. Yang jadi megang fokus dengannya kan tetap sama manusianya ya. Ya, yang beda cuma apa? Teknologi yang berkembang, teknologi dan bentuk-bentuk aktivitas kehidupan yang berkembang, dan itu bisa diambil hukumnya dengan penggalian syariat Islam. Nah, bagaimana Islam mensolusikan supaya generasinya tidak berubah? Dari sistem pendidikan. Sistem pendidikan itu dibangun atas akidah Islam. Bagaimana generasi muslim itu memiliki kepribadian Islam. Kepribadian Islam itu apa? Generasi kaum muslim itu orang-orang solih yang berpikirnya, bertingkah lakunya berdasarkan halal dan gambarannya seperti siapa? Seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, seperti Ibnu Sina. Kalau sahabat Ali bin Abi Thalib kejauhan ya, itu Pak masih hidup Rasul. Ya benar, masih hidup Rasul. Saya tarik ke generasi selanjutnya. Ibnu Sina itu nggak ada Rasul. Atau Al-Hawarij itu ilmuwan muslim yang menemukan matematika, menemukan angka 0. Kalau dia tidak menemukan angka 0, Bu, kita nulis angka pakai angka Romawi. Yang satu. Nah, loh benar. Pernah baca sejarah matematika nggak, Bu? Ya, sejarah matematika itu kan banyak ilmuwan muslim yang menemukan rumus-rumus matematika. Al-Kali, dia ilmuwan kimia yang menemukan saya lupa ya, tapi saya pernah hafal itu waktu SMA IPA yang golongan alkali itu, yang tabung-tabung periodik. Yang ada 8 golongan alkali. 8A itu golongan A-nya ada 8, golongan B-nya ada berapa itu. Itu kimia. Alkali yang menemukan. Namanya dikatakan saya apa namanya ya? Pokoknya itu alkali belakang
beriman. Jadi iman tanpa ilmu juga kacau. Misalnya ibu iman kepada Allah, terus mau nyembah Allah tapi nggak punya ilmunya, akhirnya nyembahnya dengan macam-macam kan bu? Bikin patung, ya enggak? Bikin sesajen. Maksudnya ibadah pada Allah tapi nggak punya ilmu, akhirnya sesat, ya enggak? Ilmu tanpa iman kacau juga. Banyak orang-orang pintar tapi tidak punya iman. Bikin vaksin dibuang, ya enggak? Ini lagi COVID varian baru, belum ada vaksinnya. Kayak bosan. Tapi apakah dia punya iman ketika itu? Enggak. Akhirnya terjadi bisnis vaksin, ya enggak? Dan lain-lain sebagainya. Teknologi yang digunakan, nuklir bukan untuk kemanfaatan manusia, nuklir untuk menghancurkan bangsa lain. Itu ilmu tanpa iman. Nah, dalam bingkai syariat Islam sistem khilafah itu mewujudkan generasi tadi berkualitas. Jadi mereka bersekolah difasilitasi, fasilitas pendidikan itu dijamin oleh khalifah, dibangunkan fasilitas penelitian, sekolah yang layak supaya dihasilkan SDM Muslim yang berkualitas. Kurikulumnya apa bu? Ganti-ganti kan bu? Dulu kurikulum KTSP 2013 ya. Terus ganti menteri, kurikulum apa? Merdeka. Merdeka. Isi kurikulum Merdeka itu lebih parah lagi. Terjadi modernisasi agama, terjadi bisnis dalam dunia pendidikan, itu isi kurikulum Merdeka. Dalam sistem Islam, sistem Merdeka yang kurikulum atas dasar akidah Islam. Jadi nggak keluar dari akidah Islam. Jadi misi Muslim dunia itu menjalankan kehidupannya sebagai sarana untuk akhirat. Pendidikan dijamin oleh khalifah. Kemudian apa lagi penjagaan khalifah? Penjagaan terhadap akal yang ada di tengah kaum muslimin. Jadi media-media massa dalam sistem khalifah itu tidak dibiarkan pornografi aksi. Dia akan ada sanksi yang tegas ketika melakukan aktivitas yang mendekati perzinahan atau menayangkan tayangan-tayangan kekerasan ya. Kalau sekarang tuh kartun itu kekerasan enggak bu? Ibu tahu kartun Tom and Jerry? Apa lagi? Ogi, Bobo Boy. Kartun yang anak saya juga termasuk yang suka nonton Bobo Boy ya. Oh dia nonton Bobo Boy itu saya awasin betul itu. Mukul kan? Anak diajarin menikmati mukul orang, ya enggak? Apalagi Tom and Jerry itu, ya Allah, sekolah itu, ya kan? Ogi itu juga parah. Ogi itu yang dia mukul, coklatnya pakai pukulan alat itu ditonton oleh anak-anak kita kan? Akhirnya ketika dia mukul adiknya tanpa merasa bersalah, memukul, menendang, ya enggak? Anak-anak sekarang kan ya dengan tenang sampai ada kasus yang kelas 1 SD dipukul 3 orang temannya meninggal, saya nonton sendiri, patah tulang-tulang di sini. Terus ketika orang tua si korban langsung ke polisi, ada solusi nggak? Apa jawabannya? Masih anak-anak. Anaknya yang kayak gitu itu masih anak-anak, gitu kan? Terus kita harus memakluman gitu, masih anak-anak. Oh, udah bisa kalau dia melakukan kejahatan dan itu kan masih anak, orang tuanya bertanggung jawab. Ya, jadi ada sanksi yang tegas. Kemudian juga nggak akan ada tayangan-tayangan yang merusak anak, yang merusak akalnya anak, yang membuat anak itu mudah memukul, yang membuat anak itu mudah menendang. Jadi media itu memang menayangkan tayangan-tayangan yang membuat masyarakat itu cerdas. Itu kalau dalam sistem khilafah. Kapan itu akan terwujud? Kalau syariat Islam itu diterapkan. Jadi kalau kita ingin generasi kita baik, bagaimana kita juga berjuang menerapkan syariat di tengah-tengah umat, menyampaikan Islam ke tengah-tengah umat sebagai solusi, dan juga menyiapkan anak-anak kita menjadi generasi yang meneruskan perjuangan kita. Ya nggak bu?
Tapi tujuan kita mau kita kemana kan anak-anak kita tuh harus jelas. Apakah dia akan menjadi penikmat apa yang ada atau dia menjadi generasi pejuang. Kalau generasi pejuang, jangan halangi anak-anak kita ikut kajian. Ya, jangan termakan oleh Islam isu radikalisasi, isu teroris dan lain sebagainya. Tapi didiklah anak-anak kita untuk menjadi pejuang. Karena nanti itu juga yang akan mengalirkan amal jariah untuk kita. Jadi kita menyiapkan generasi pejuang yang mudah-mudahan nanti ketika mereka hidup di masanya Islam itu sudah terterapkan. Yang gitu ya Bu ya. Kalau Islam terterapkan itu Bu, fungsi ibu itu Masya Allah didukung oleh negara yang menerapkan sanksi yang tegas, menerapkan syariat, jadi sejalan. Saya tuh kadang geli ya kalau lihat artis kayak atau selebgram ya. Tujuannya punya anak, pengen anak soleh, gimana anak yang soleh? Ibu bapaknya tidak memberikan contoh. Ya enggak? Di TPA kan anaknya, mamanya ngantar pakai baju segini. Banyak kan begitu? Minta ngaji supaya bisa ngaji, tapi mama bapaknya nggak ngaji, nggak sholat, ya nol akhirnya. Ya. Terus kalau ada kegiatan kajian di sekolah dilarang-larang, ya gimana gitu ya? Jadi untuk saatnya yang bisa kita lakukan bagaimana menguatkan keimanan anak-anak kita, kemudian bagaimana semaksimal mungkin usaha kita menyampaikan Islam di tengah-tengah masyarakat, menawarkan Islam sebagai solusi. Kita punya solusinya. Bagaimana peran penguasa itu menjaga pergaulan di tengah masyarakat, menjaga pendidikan tengah masyarakat. Kalau sekarang kan nggak ada ya Bu ya. Siapa? Kita ngadu ke siapa? Ketika terjadi kasus pelecehan seksual mengadu pada siapa Bu? Pada polisi? Nggak bisa.